Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, sangat senang sekali bisa berjumpa sekali lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu anugerah yang besar kita bisa kembali untuk datang di hadirat Tuhan. Karena itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang besar. Sebab Tuhan juga rindu dengan Anda dan saya untuk terus bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita dipuaskan. Di dalam hadirat Tuhan kita boleh menemukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Mari kita kagumi Tuhan selamanya di hidup kita. Sebab Dia tidak akan pernah bisa diganti oleh apapun juga. Amin. Mari kita bawa hati kita dan nyanyikan satu pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Katakan ini. Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, kami mengagumimu. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Tuhan, Dia yang layak untuk disembah. Kiralah matakan darahmu, haleluya. Kami menyembahmu, meninggikanmu Tuhan, sebab namamu kudus dan layak disembah. Kiralah matakan darahmu, haleluya. Kiralah matakan darahmu, haleluya. Yesus, kiralah matakan darahmu. Dahsyat Engkau Tuhan, betapa kami kagum akan Engkau. Haleluya. Kasih-Mu besar, tak perlu kami takut lagi menghadapi apapun.
sebab Engkau Allah yang menyertai kami dengan kesetiaan-Mu. Ini yang tidak boleh berubah di hidup kami. Kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya. Dan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, betapa kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru di hidup kami. Kasih-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Penghiburan, pengharapan, sehingga kami tidak pernah merasa sendiri. Karena Engkau menyertai kami. Itu yang membuat kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Kami tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa. Kami tidak menjadi orang yang mudah khawatir tentang apapun yang kami alami. Sebab kami tahu yang menyertai kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Oh, sungguh betapa kami beruntung kami boleh berada di hadirat-Mu seperti pagi ini. Menikmati bait-Mu, menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Itu yang menguatkan hati kami. Itu yang terus membuat hati kami tetap percaya untuk apapun yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Biar firman-Mu hari ini berbicara buat kami. Menuntun, memberikan terang buat langkah kaki kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan Allah, itu yang terus kami pilih dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Sungguh senang terus untuk kita bersama-sama berada di hadirat Tuhan. Amin. Nah, karena itu mari kita bawa hati kita dengan sebuah kerinduan yang besar. Sebab saya percaya Tuhan ada di sini bersama dengan Anda. Amin. Amin. Nah, untuk itu saudara, sebelum kita akan melanjutkan merenungkan firman Tuhan, saudara yang hari-hari ini Anda di dalam permohonan doa, Anda yang hari ini dalam pergumulan, saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang ada. Nanti di ujung dari acara ini saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya dengan iman bahwa sampai hari ini mujizat Tuhan masih berlaku buat kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara, ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini seperti kemarin yang saya bahas ya. Dan duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin.
Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Nah, saudara, dari beberapa ayat yang kita baca pagi ini, saudara, ada topik yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan buat Anda. Ya, topik hari ini pagi ini adalah mendapatkan yang lebih baik. Tentunya ini sebuah kerinduan kita semua untuk kita boleh mendapatkan yang lebih baik ya dari apapun yang kita hidupi hari ini. Dari banyak pilihan kita tentunya ingin mendapat yang lebih baik. Nah, ada hal-hal yang harusnya kita pilih yang lebih baik. Tentunya hubungannya dengan pertumbuhan rohani kita. Apa itu? Nah, untuk itu mari kita akan renungkan 3 hal untuk kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Yang pertama adalah coba lihat ayat yang kedua. Dikatakan begini. Ya. Coba ayat pertama dulu, saya baca ayat pertama ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita bisa memilih yang terbaik. Saya percaya ada beberapa hal yang bisa ya kita pilih. Tentunya ini berhubungan dengan kebijaksanaan. Sebuah hati yang bijak untuk kita bisa memilih. Nah, 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ini, saudara. Dikatakan ayat yang kedua sekarang. Ini yang pertama, ayat kedua ya. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang kaya dan miskin bisa bertemu. Yang membuat mereka semua itu ialah siapa? Tuhan. Jadi kalau Anda mau memilih yang baik, letakkan satu ini. Apa itu? Tuhan itu sumber segalanya. Kaya atau miskin, baik atau mungkin sesuatu yang kita alami yang menekan hidup kita. Saudara, semua diizinkan oleh karena Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Ya, tentunya Tuhan ingin sekali memberkati hidup kita. Tuhan ingin sekali untuk memulihkan keadaan kita. Dan kadang-kadang pemulihan Tuhan itu lewat yang namanya proses. Proses itu menekan. Tetapi di balik semua proses itu ada sebuah berkat. Jadi sebuah tekanan dan berkat itu semua berasal dari mana? Di mana Tuhan itu sumber dari segalanya. Kalau orang boleh berjalan bersama dengan Tuhan, orang ini akan mudah mengerti betapa Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan buat hidupnya. Asal bukan tekanan karena si jahat, maka kita sebenarnya tahu bahwa hidup kita itu ada dalam genggaman Tuhan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Penting bagi kita untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita itu meletakkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Saya percaya kalau Anda meletakkan Tuhan sebagai sumber kehidupanmu, di mana kalau diizinkan kita tuh mengalami sebuah masalah, persoalan yang menekan hidup Anda, maka ini yang tidak pernah bisa hilang dalam hidupmu. Apa itu? Damai sejahtera. Ketenangan, kekuatan yang baru itu ada pada Anda. Dan Anda bisa melewati semua persoalanmu dengan kemenangan dengan cara Tuhan. Karena apa? Kita kedapatan menjadi orang yang bersungguh hati. Nah, coba kita akan lihat bagaimana orang yang bersungguh hati. Kalau kita ini meletakkan Tuhan sebagai sumber dari segalanya, sumber segalanya buat hidup kita. Ya, kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah ini, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan akan ini mengalami sebuah pola berpikir yang berbeda. Orang ini akan selalu melihat dari sisinya Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang dialami, ya,
contoh di Alkitab, 12 pengintai. Ya, orang-orang Israel yang hendak masuk ke tanah Kanaan Yeriko itu, mereka dikirimlah 12 orang mengintai. Ternyata dari 12 itu ada 2 kelompok yang berbeda. Satu isinya 10 orang, yang satu isinya 2 orang. Satu kelompok 10 orang itu datang dengan membawa berita yang mengkhawatirkan. Ya, mereka berkata, wah nggak mungkin kita ini bisa menang. Kita nggak mungkin bisa masuk ke tanah itu, orangnya sana itu orang-orang enak, itu keturunan raksasa semua. Kita ini seperti belalang. Ya, kita akan mati, kita akan dimakan sama mereka. Nah, berita ini membuat orang Israel menjadi ketakutan. Bahkan Alkitab berkata, maka menangislah orang Israel. Bayangin, itu orang sekitar hampir kurang lebih 2 juta orang menangis. Itu kedengaran sampai Sidoarjo dari Surabaya. Ya, nangisnya kenceng banget orang 2 juta. Ya, tapi 2 orang kelompok yang lain berkata, justru mereka berkata bahwa oh tidak, kita akan mengalahkan mereka. Ya, kita akan sungguh-sungguh dapat masuk ke tanah dan mengalahkan mereka. Tuhan kita jauh lebih besar. 2 orang ini, coba kalau kita baca di ayatnya ya, di Yosua pasal ke-14. Yosua pasal ke-14 ayat yang ke-7. Ya, ini adalah pertemuan antara Yosua, Kaleb dan Musa pada waktu. Dikatakan begini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi waktu itu Kaleb dan Yosua, 2 orang ini pulang membawa kabar. Dan berkata, tidak, kita akan mengalahkan mereka. Sedangkan 10 orang berkata, aduh kita akan mati, kita akan hancur, kita akan dimakan oleh mereka. Tapi 2 orang berkata, enggak, kita akan mengalahkan mereka. Oh, kita akan memasuki negeri ini dengan kemana, karena Allah kita lebih besar. Dan dikatakan Yosua dan Kaleb itu membawa berita yang sejujur-jujurnya. Nah, menurut saudara yang jujur siapa? 10 orang atau 2 orang? Tentunya yang jujur ya dua-duanya. Dua-dua ini berkata jujur. 10 orang berkata jujur. Iya benar, memang orang-orang enak itu seperti keturunan raksasa. Besar-besar semua. Itu mereka membuat mereka ketakutan. Tapi 2 orang ini juga jujur. Yang berbeda apa? Sudut pandangnya. Kalau orang tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati, selalu pikirannya itu adalah kepada persoalan jauh lebih besar daripada Tuhan. Tetapi kalau orang kedapatan adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati, maka pola pikirnya berubah. Apa itu? Dia akan berkata bahwa aku membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Bahwa aku tahu Tuhanku jauh lebih besar. Sudut pandangnya itu selalu dari sisinya Tuhan. Karena kalau hari ini Anda adalah orang yang mengalami masalah, yang dicek sebenarnya, kalau hari ini Anda ketakutan, Anda khawatir, ya Anda bingung, bahkan Anda takut, lalu kita mengambil jalan pintas ya pergi ke tempat-tempat lain yang bukan Tuhan. Anda mencari pertolongan dari tempat yang lain. Saudara, yang perlu dicek sebenarnya itu bukan besar atau kecilnya masalah yang kita hadapi, bukan itu. Tapi yang perlu kita cek, apakah hari ini hatiku masih mengikuti Tuhan dengan segenap hati enggak? Masih meletakkan Tuhan itu sebagai sumber daripada kehidupanku enggak? Masih percaya bahwa Tuhan itu segalanya di hidupku enggak? Saudara, ini yang harus menjadi perhatian hidup kita. Jangan-jangan hari ini kita sudah mulai berpikir dengan kedagingan kita sendiri. Dengan cara berpikir kita sendiri, sehingga kita mengizinkan yang namanya ketakutan menguasai kita. Kita mengizinkan yang namanya kekhawatiran itu melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu biar pagi ini mari kita berkata ya bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Amin. Ketika kita berkata bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya, saya percaya kehidupan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, mari kita baca ayat yang keempat. Memilih yang lebih baik, pertama meletakkan Tuhan sebagai sumber dari segalanya. Amin. Lalu yang kedua apa? Coba lihat ayat yang keempat kita baca ya. Ganjaran kerendahan hati
dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dikatakan begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, memilih yang lebih baik, yang kedua yang diajarkan oleh Amsal adalah pilihlah untuk jadi rendah hati. Amin. Jadi pertama, memilih pilihan yang terbaik adalah, memilih yang lebih baik adalah meletakkan Tuhan sebagai sumber dari segalanya. Yang kedua, pilihlah, dikatakan di saya tulis begini, kerendahan hati membuat kita mendapat ganjaran. Pilihlah untuk menjadi rendah hati. Kerendahan hati akan membuat kita menjadi memiliki sebuah berkat tersendiri, mendapat ganjaran. Ganjaran di sini bukan hukuman, tapi justru kemuliaan. Saudara, kerendahan hati itu bukan sikap tubuh, tapi kerendahan hati itu sikap hati yang termanifestasikan kepada sikap tubuh. Itu kerendahan hati. Jadi kerendahan hati fokusnya bukan sikap tubuh, jangan salah. Ya, kita ini kadang-kadang terjebak pada yang namanya kemunafikan, terjebak yang namanya kefasikan, saya bilang. Ya, kita ini kelihatannya rendah hati, membungkuk-bungkuk, tapi hati kita adalah hati yang tidak mau ditegur. Hati kita nggak mau dinasehati, hati kita nggak mau berubah ketika Tuhan tuh mau mengatakan sesuatu yang harusnya kita berubah. Itu bukan rendah hati. Rendah hati adalah sikap hati. Jadi fokusnya kepada sikap hati kita, lalu termanifestasikan dengan sikap tubuh. Dari kerendahan hati inilah kita, kata Alkitab, kita mendapatkan sebuah ganjaran dari Tuhan. Ganjarannya apa? Ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang kemarin saya bahas buat Anda. Di mana waktu Anda memilih untuk tinggal dalam kerendahan hati, disitulah ada sebuah kesempatan untuk kita boleh menemukan sebuah kehormatan. Justru orang yang rendah hati, Anda tidak akan pernah kehilangan gengsi. Percaya dengan saya. Orang yang rendah hati justru semakin dihormati. Orang yang rendah hati justru semakin dikagumi. Orang yang rendah hati justru menempatkan dirinya. Ya, bukan orang ini mau menempatkan dirinya lebih tinggi. Tidak, justru kata Alkitab, orang yang mengambil rupa sebagai hamba itu justru diletakkan oleh Tuhan di tempat yang tinggi. Dengan kata lain, ketika orang belajar untuk rendah hati, justru hidupnya berada dalam promosinya Tuhan. Kesempatan untuk rendah hati itu seperti ini loh saudara. Kalau kesempatan itu datang, pilihlah untuk rendah hati. Pilihannya itu seperti perasaannya sampai seperti ini. Kalau aku nggak memilih untuk rendah hati, mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi dalam hidupku. Maka aku juga akan kehilangan itu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Makanya itu begitu ada sebuah kesempatan untuk Anda rendah hati, pilihlah itu. Ambillah itu sebagai sebuah keputusan hidupmu. Karena orang yang rendah hati justru akan melihat kemuliaan Tuhan. Akan mendapat ganjaran, kehidupan, kekayaan, dan kehormatan. Wow, ini luar biasa. Karena itu saya juga dengan Anda, mari kita belajar bersama-sama. Untuk belajar apa? Rendah hati. Dalam banyak hal. Nah, orang rendah hati adalah orang yang tahu kebutuhannya. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk berubah. Kebutuhan untuk dinasehati. Kebutuhan untuk tidak bisa hidup sendiri, perlu dengan orang lain. Ya, kebutuhan untuk belajar dari orang lain. Itu orang yang rendah hati. Tapi kalau orang sombong itu tidak akan pernah tahu kebutuhannya. Kenapa? Orang sombong itu merasa bisa, merasa tahu semua. Dan kalau sudah seperti itu, orang sombong itu dekat dengan yang namanya kejatuhan. Karena itu jangan terjebak pada kesombongan. Apalagi kalau hari ini kita merasa berhasil, lalu kita memandang rendah orang lain. Oh saudara, ini yang terus harus diingatkan buat hidup kita. Pilihlah yang terbaik. Apa itu Alkitab nasihatkan? Untuk menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati itu mendahului kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang rendah hati akan melihat kejayaan, kedahsyatan Tuhan akan ada dalam hidupnya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Pemilihan yang terbaik buat kita apa? Ayat yang ke-11 coba. Ya, ayat yang ke-11 dikatakan begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Alkitab berkata ini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja.
Orang yang bisa memilih yang terbaik buat hidupnya, tiba-tiba yang ketiga ini mengalami yang namanya sebuah koneksi ilahi. Ya, koneksi ilahi. Bagaimana Tuhan itu akan membawa kita untuk masuk dan berada dalam sebuah rancangan yang luar biasa, di mana kita itu akan mengalami promosi daripada Tuhan. Dikatakan begini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Siapa kita? Kadang-kadang Tuhan promosikan untuk kita ini berada bersama dengan para raja. Ya, orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk menolong hidup kita. Orang yang mencintai kesucian hati itu bicara soal pilihan yang terbaik. Orang yang tidak curang, orang yang mau tinggal dalam kejujuran, orang yang tidak hidup di dalam kebohongan atau kepalsuan, tidak. Tapi orang ini adalah orang yang apa adanya, orang yang jujur, orang yang rendah hati. Dia menjaga kesucian hatinya. Justru dikatakan orang ini akan menjadi sahabat raja. Orang ini akan diangkat oleh Tuhan. Orang ini akan mengalami sebuah promosi daripada Allah. Tiba-tiba ada sebuah koneksi ilahi di mana kita ini akan dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tidak kita duga bahkan. Karena itu saudara, di tengah-tengah persoalan yang kita alami, jangan sampai hati kita ini ternoda. Jangan sampai pilihan kita ini menjadi pilihan yang salah. Jangan sampai kita terjebak pada situasi di mana kita ini menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Justru ketika kita tetap menjaga kesucian hati kita, maka kita akan berjumpa dengan pertolongan Tuhan. Kadang lewat orang-orang yang tidak pernah kita duga. Ya, beberapa minggu yang lalu saya membacakan sebuah kesaksian dari salah satu saudara kita. Ya, waktu saya digerakkan untuk berdoa untuk orang-orang yang mengalami masalah dalam keuangan, mereka yang terlibat dalam utang piutang. Ya, saya percaya bukan hanya doa yang dinaikkan, tapi kepercayaan Anda juga ketika Anda menjaga kesucian hatimu. Tiba-tiba, ya dikatakan tiba-tiba setelah selesai habis mendengarkan firman Tuhan begitu, orang ini adalah tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari orang yang mungkin nggak terduga. Tiba-tiba orang ini digerakkan Tuhan. Saya juga nggak tahu dari mana tiba-tiba Tuhan gerakkan orang lain untuk melunasi hutangnya. Sampai orang ini berkata, gak percaya, serius. Bisa seperti itu? Bisa. Tuhan bisa lakukan apapun. Tentunya cara Tuhan itu banyak buat hidup kita. Tetapi yang namanya mujizat, yang namanya pertolongan, itu datangnya daripada Tuhan. Dan itu terjadi karena sebuah koneksi ilahi. Gak tahu lewat orang lain atau apa, tiba-tiba hutangnya dilunasi gitu aja. Kalau kita melihat, kalau kita dengar sih kayaknya waduh kok luar biasa begitu ya. Kayak gak mungkin atau rasanya kok gak mungkin. Tapi justru yang tidak mungkin menurut manusia itu yang Tuhan lakukan. Tuhan tuh bergerak di situasi yang tidak mungkin di hidup kita. Karena itu saudara, pilihlah yang terbaik. Kesucian hatimu. Maka itu yang akan membuat Anda mengalami sebuah berkat Tuhan. Anda akan menjadi sahabat raja dikatakan. Wah, ini luar biasa. Tuhan sedang menolong hidup kita. Karena itu jangan takut. Jangan khawatir untuk apapun yang Anda alami. Selama Anda menjaga kesucian hatimu. Hatimu yang bersih, hatimu yang suci. Maka Anda selalu punya kesempatan untuk melihat pertolongan Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga adalah koneksi. Terbukalah koneksi ilahi dalam kehidupan kita. Oke, yang keempat apa? Yang keempat ayat 15. Dikatakan ayat 15. Ya. Kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Yang keempat apa? Kalau Anda memilih yang terbaik. Yang keempat adalah saya tulis begini. Tongkat didikan mengusir kebodohan. Dengan kata lain, punyailah hati yang mau diajar. Teachable heart. Karena kebodohan itu diusir oleh apa? Tongkat didikan. Tongkat didikan itu akan mengusir kebodohan. Apa sih kebodohan? Waktu yang lalu saya sudah jelaskan kepada Anda. Kebodohan adalah ini. Orang yang jatuh di area yang sama terus. Orang yang tidak mau belajar. Ya, di dalam kehidupannya orang ini tidak mau belajar.
Dia jatuh di area yang sama terus. Ya, tidak mau ditegur, tidak mau berubah. Ini menjadi sebuah persoalan tersendiri buat hidup kita. Karena itu saudara, hanya dikatakan tongkat didikan yang sanggup mengusir kebodohan itu. Didikan Tuhan, terbukalah kepada didikan Tuhan. Nah, tongkat didikan itu yang akan membuat kita ini menjadi berpengalaman, kata Alkitab. Tongkat didikan itu yang akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Kenapa sih kita harus mengalami didikan Tuhan? Kenapa Tuhan harus mendidik kita? Ya, kata Alkitab di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10 saya bacakan ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6 sampai dengan ke-10 dikatakan begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi ada dua alasan kenapa Tuhan harus mendidik kita. Ya, kenapa Tuhan itu harus mengajar kita. Dua, yang pertama dikatakan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Di mana dikatakan ada seorang anak yang tidak dihajar oleh papanya. Tidak ada. Anak itu harus dihajar oleh papanya. Dihajar bukan dipukulin, bukan. Tapi diajar itu berarti diberitahukan sebuah nilai. Didisiplin, dinasehati, ditegur, diberitahu. Tuhan tidak akan pernah berhenti memberitahukan kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengajar kita. Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk memberitahukan nilai kehidupan dalam hidup kita. Karena itu saudara dan saya adalah orang-orang yang harus terus mau diajar. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kalau hari ini Anda sedang diproses Tuhan. Bukan karena dosa loh ya. Kalau karena dosa, cepatlah minta ampun. Tapi kalau hari ini kita sudah mau jujur, mau hidup benar, tapi kita masih mengalami sebuah tekanan atau proses buat hidup kita. Itu tandanya Tuhan sedang mengajar hidup Anda dan saya. Karena itu milikilah hati yang mau diajar. Karena didikan, tongkat didikan itu akan mengusir kebodohan dari hidup kita. Teachable heart, Anda memiliki hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Anda menjadi orang yang mudah untuk diarahkan oleh Tuhan. Alasannya satu, karena yang pertama adalah karena Anda dan saya adalah anak Tuhan. Amin. Lalu yang kedua alasannya apa? Dikatakan begini, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Tuhan tuh pingin Anda dan saya terus dikuduskan. Amin. Konflik atau persoalan yang diizinkan terjadi buat hidup kita. Itu selalu membuat kita itu mengalami sebuah kematian buat diri kita sendiri. Kita mengalami sebuah kematian buat kedagingan kita. Tapi kita mengalami kehidupan di dalam manusia roh kita. Kita mengalami kehidupan di dalam kehidupan rohani kita. Wow, itu yang Tuhan mau. Supaya Anda dan saya terus mengalami sebuah pertumbuhan. Karena itu belajar untuk memilih yang terbaik. Ya, memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Mendapatkan yang lebih baik. Dan itu merupakan sebuah pilihan. Amin. Yang pertama adalah meletakkan Allah sebagai sumber kehidupan kita. Lalu yang kedua dikatakan kita adalah orang yang memilih untuk rendah hati. Karena kerendahan hati yang mendahului kemuliaan Tuhan di hidup kita. Lalu yang ketiga dikatakan kita ini terbuka kepada koneksi ilahi. Karena apa? Kita kedapatan sebagai orang yang menjaga kesucian hati kita. Lalu yang keempat, kita mengizinkan tongkat didikan membuat kita menjadi anak Allah.
dan mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Tongkat didikan akan mengusir yang namanya kebodohan buat hidup kita. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menuntun kita di dalam kemenangannya. Tuhan akan menuntun kita menjadi orang yang memilih lebih baik lagi. Sehingga hidup kita semakin dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya inilah alasannya untuk kita bisa mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita pagi ini mengizinkan Roh Kudus berbicara buat hidup kita. Kalau ada beberapa orang yang hari ini Anda sedang diproses. Kalau bukan karena dosa. Kalau karena dosa, cepat datanglah minta ampun sama Tuhan. Ya, ada beberapa keluarga-keluarga yang hari ini mungkin sedang mengalami proses. Suami istri yang lagi konflik. Ya, ada sebuah proses. Saudara, proses itu selalu membuat kita harus berbalik kepada Tuhan. Proses itu selalu mengingatkan hidup kita untuk kita kembali meletakkan Tuhan sebagai sumber dari segalanya buat hidup kita. Saudara, kalau karena sebuah kesalahan yang pernah kita buat, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, dengan hati yang minta ampun dengan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Amin, amin. Tapi kalau hari ini Anda sudah justru ketika Anda untuk memilih hidup benar, tapi terus mengalami proses seperti ini, tanda Anda sedang Tuhan bawa naik pada level lebih tinggi lagi. Ini yang harus kita jaga, apa itu? Bersyukur. Amin. Untuk apapun yang kita alami. Tuhan ada di sini. Saya percaya itu akan memberikan kekuatan. Nah, sekarang saudara naikkan semua permohonan doa Anda bisa tulis di chat live chat yang ada. Nah, saya akan berdoa buat Anda. Di akhir nanti saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi pagi ini dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita katakan ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Mari katakan ini dengan hati. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, amin, memuliakanmu. Oh, Bapa dan Rajaku. Saudara, saya mau berdoa pagi hari ini untuk orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Selama ini aku telah memilih sesuatu yang salah. Aku telah memilih untuk menyukakan kedaginganku sendiri, mencari keuntungan dengan cara yang salah. Tapi hari ini ketika aku mendengar firman Tuhan ini, aku mau berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau itu adalah Anda, saudara, tidak ada yang terlambat.
Mari kita datang kepada Tuhan. Untuk kita ini bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa ini yang pertama. Lalu yang kedua nanti saya berdoa bagi saudara-saudara yang hari ini Anda belum pernah memperistilahkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Raja. Saya akan menuntun Anda untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupmu. Sehingga hari ini, pagi ini juga karya keselamatan juga ada padamu. Amin. Yang pertama saya berdoa untuk orang-orang yang hari ini Anda mau sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Tuhan karena jalan yang salah yang kau tempuh. Kalau Anda adalah orang yang mari angkat tanganmu di tempat Anda. Ya saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap hati yang hancur. Engkau tidak pernah memandang hina hati yang remuk pagi ini. Orang-orang yang mungkin salah dalam pilihan. Tapi hari ini ketika mendengar firman Allah ini. Kami mau mengikut Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi kehidupan yang baru dalam pemulihan Allah. Sehingga kami boleh terus menjaga kekudusan hati kami. Kami boleh meletakkan Engkau menjadi sumber dari segalanya di kehidupan kami. Tuhan ampuni dosa kami. Kami telah jauh daripadamu. Kami telah mementingkan diri kami sendiri. Sehingga hari ini kami terjerat pada sebuah hukuman, terjerat kepada kesalahan kami sendiri. Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang memulihkan keadaan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Sekarang saya berdoa untuk bagi saudara-saudara yang hari ini, pagi ini Anda mau membuka hatimu untuk Tuhan Yesus masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Raja. Dan saya percaya hari ini karya keselamatan ada padamu. Engkau dipindah daripada gelap kepada terang yang ajaib. Karena Tuhan ingin menyelamatkan hidupmu. Kalau Anda adalah orangnya, tirukan doa saya pagi ini. Tuhan Yesus, saya membuka hati bagi Tuhan untuk masuk menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, ampuni dosaku ya Tuhan. Aku mau dipulihkan, aku mau disucikan. Oleh karena hari ini aku tahu bahwa aku adalah anak-anak Tuhan. Karena itu biar pagi ini aku mengizinkan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku diselamatkan. Amin, amin. Wow, saya percaya Tuhan akan terus membawa Anda untuk menjadi manusia baru. Karena itu bangunlah hidup Anda untuk terus berada bersama dengan Tuhan. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang ada yang telah dinaikkan. Yang ada yang sudah ditulis di sini. Saudara kita dengan iman bahwa percaya bahwa pagi hari ini mujizat Tuhan sedang terjadi. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sekarang untuk mereka yang mengalami sakit penyakit, khususnya di daerah pinggang. Ada orang-orang yang lagi sakit di pinggang. Aku berkata buat sakit yang ada di pinggang, dalam nama Yesus aku perintahkan rasa sakit kau keluar dari tubuh orang ini. Dalam nama Yesus aku melepaskan kesembuhan terjadi pagi ini. Dalam nama Yesus bagian-bagian yang tidak normal aku perintahkan menjadi normal dalam nama Yesus. Dan pinggang itu telah menjadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang mengalami gangguan di saluran pernafasannya. Dalam nama Yesus aku berdoa menjadi lega sekarang. Segala sumbatan atau apapun itu dilenyapkan pagi ini. Dalam nama Yesus. Dan terimalah sebuah kelegaan. Sehingga Anda bisa bernafas dengan normal, dengan baik kembali. Supaya Anda bisa terus memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus terima kesembuhanmu. Dalam nama Yesus ada beberapa orang yang juga mengalami persoalan di dalam keuangan mereka. Mereka yang terlibat dalam hutang. Hari-hari ini Tuhan hamba berdoa. Kalau kemarin kami boleh mendengar bagaimana mujizat terjadi untuk saudara kami. Hari ini pun hamba berdoa untuk mereka yang terlibat dalam hutang. Tuhan ampuni kalau kami telah salah dalam mengelola keuangan. Ya, Tuhan ampuni kami. Tapi sekarang biar Tuhan kami boleh datang dengan hati yang mau diperbarui. Dan kami percaya hati yang bertobat, hati yang mau diperbarui adalah pintu untuk mujizat datang. Sekarang terimalah mujizat Allah dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hutang-hutang yang hari ini melilit hidupmu pelan-pelan akan terlunasi oleh karena pertolongan Tuhan.
Dan sungguh-sungguh Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan Anda. Berdoa untuk keluarga demi keluarga. Hari-hari ini yang mengalami sebuah konflik suami istri, orang tua dan anak. Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Aku berdoa untuk melepaskan berkat atas keluarga. Anggur baru dicurahkan atas keluarga demi keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami pemulihan. Yang hampir bercerai, aku berkata dalam nama Yesus dibatalkan perceraian ini. Justru anggur baru yang Tuhan letakkan di hati mereka. Sehingga kasih cinta itu mulai dipulihkan kembali. Mereka seperti orang-orang yang baru mengalami pembaharuan dalam kasih dan cinta mereka. Sehingga keluarga mereka dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang hari ini pernah mengalami sebuah trauma. Pernah merasa diperlakukan tidak adil. Sehingga hatinya penuh dengan kemarahan, kebencian. Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan luka itu. Sehingga kami hari ini tetap memandang Tuhan sebagai sumber dari segalanya buat kehidupan kami. Dan dari situlah kami boleh mengalami sebuah kemenangan dengan cara Tuhan. Karena hati kami beres, hati kami dijaga kesuciannya. Justru di situ akan terjadi sebuah koneksi ilahi, di mana Tuhan akan promosikan kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa pagi ini, biar Engkau Allah yang menjawab semua doa-doa ini naikkan. Oleh karena Engkau melihat sebuah hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua kehidupan kami sekarang. Biar damai sejahtera, sukacita daripada Allah melimpah atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin, amin, amin.